Presentasi rangkuman kajian bahasa Indonesia. 1. Konsep dasar bahasa. Definisi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer, mana suka, yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sifat utama. Sistematis sistemis. Memiliki aturan dan tersusun secara teratur. Arbitrer. Hubungan antara lambang, bunyi, dan maknanya tidak wajib. Produktif. Dapat menghasilkan ujaran kalimat baru yang tak terbatas. 2. Fungsi bahasa. Fungsi utama. Halidai. Fungsi instrumental. Mencapai tujuan tertentu. Misal, tolong ambil. Fungsi regulasi. Mengatur atau mengendalikan perilaku orang lain. Misal, aturan, larangan. Fungsi interaksional. Membangun dan menjaga hubungan sosial. Misal, sapaan, basa-basi. Fungsi personal. Menyatakan perasaan, sikap, atau kepribadian penutur. Fungsi heuristik, memperoleh pengetahuan dan belajar. Misal, bertanya. Fungsi imajinatif, menciptakan dunia hayalan. Misal, puisi, cerita. Fungsi representasional informatif, menyampaikan informasi, fakta, dan pengetahuan. Fungsi umum, alat komunikasi, alat ekspresi diri. Alat integrasi dan adaptasi sosial, serta alat kontrol sosial. 3. Masyarakat bahasa. Definisi. Sekelompok orang yang merasa memiliki dan menggunakan bahasa yang sama, serta terikat oleh norma-norma pemakaian bahasa yang sama pula. Ciri-ciri. Adanya kesamaan kode bahasa, saling pengertian dalam berbahasa, dan pengakuan terhadap norma bahasa. Dalam konteks Indonesia, merupakan penutur bahasa Indonesia yang memiliki berbagai variasi, dialek, sosiolek, namun tetap terikat oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Tataran linguistik bahasa Indonesia. Studi bahasa dikaji melalui hierarki dari satuan terkecil hingga terbesar. Tataran kajian satuan terkecil. 1. Fonologi bunyi bahasa fonem. 2. Morfologi bentuk kata morfem. 3. Sintaksis kalimat kata. 4. Wacana teks, ujaran utuh kalimat. 5. Fonologi bahasa Indonesia. Definisi. Cabang linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dan fungsinya untuk membedakan makna. Fonetik, mempelajari cara bunyi bahasa diproduksi. Fonemik, mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Fonem. Contoh fonem. Perbedaan antara bunyi P pada kata padi dan B pada kata badi membuktikan bahwa P dan B adalah fonem. 6. Lambang tulis bunyi bahasa. Ortografi. Hubungan. Bunyi bahasa, ujaran, direpresentasikan dalam bentuk tulisan, grafem huruf. Pedoman. Diatur dalam ejaan bahasa Indonesia, EB, atau yang terbaru adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, UEB. Unsur, penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. 7. Morfologi bahasa Indonesia. Definisi, cabang linguistik yang mengkaji struktur kata dan proses pembentukannya. Morfem. Morfem, satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Morfem bebas, dapat berdiri sendiri. Misal, buku, makan. Morfem terikat, tidak dapat berdiri sendiri. Misal, mi, kan, ber. Proses morfologis, afiksasi. Pengimbuhan menambahkan imbuhan. Prefiks, sufiks, infiks, konfiks. Reduplikasi, perulangan mengulang bentuk kata. Misal, rumah-rumah. Komposisi, pemajemukan penggabungan dua kata atau lebih. Misal, rumah sakit. 8. Sintaksis bahasa Indonesia. Definisi, cabang linguistik yang mengkaji penggabungan kata-kata menjadi satuan yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat. Unsur utama kalimat. Fungsi. Subjek, S. Predikat, P. Objek, O. Pelengkap, pel. Keterangan, ket. Kategori, nomina, N. Verba, V. Adjektiva, A. Adverbia, ADV. Peran, pelaku, tujuan, alat, DLL. Contoh, adik, S. Membaca, P. Buku, O. Di kamar, ket. 9. Wacana bahasa Indonesia. Definisi, satuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas kalimat atau klausa, yang memiliki kohesi, keterikatan bentuk, dan koherensi, keterikatan makna, untuk menyampaikan gagasan yang utuh. Bentuk, dapat berupa dialog, lisan, atau teks, tulisan, seperti paragraf, pidato, cerita, atau artikel. Kohesi, keterkaitan unsur-unsur bentuk dalam wacana. Misal, repetisi, kata ganti. Koherensi, kesinambungan makna atau ide antara bagian-bagian dalam wacana.